Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Siaul Haq, SPD MPD, Guru Fisika dari SMA Negeri 4 Makassar. Oke, sekarang kita akan belajar tentang fenomena kuantum. Jadi yang dipelajari di fenomena kuantum itu yaitu radiasi benda hitam. Kemudian yang kedua efek fotolistrik, yang ketiga itu tentang sinar X, yang terakhir adalah efek Compton. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah kalau kita perhatikan ini adalah matahari yang mengenai seorang ibu-ibu sehingga dia merasa radiasi dari matahari tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita itu adalah yaitu pertama menganalisis, yang kedua secara kualitatif, jadi Bapak pecah-pecah ya. Kemudian yang ketiga itu gejala kuantum, dan yang terakhir itu tentang radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gejala kuantum bermula dari konsep cahaya. Jadi konsep cahaya yang pertama itu adalah Plato dan Euclides itu mengatakan bahwa mata kita memancarkan sinar-sinar penglihatan yang berbentuk kumis-kumis peraba. Kemudian yang berikut itu Aristoteles, yaitu tentang penglihatan merupakan bentuk yang diterima mata dari objek yang sedang dilihat. Kemudian yang ketiga itu Al-Haytham, itu sinar cahaya keluar dari garis lurus di setiap titik dari permukaan yang bercahaya. Yang keempat itu Al-Hasan, itu dia mengatakan bahwa mata dapat melihat benda-benda di sekeliling karena adanya cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan oleh benda-benda yang bersangkutan masuk ke dalam mata. Kemudian yang kelima itu Sir Isaac Newton, itu pancaran partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan berupa garis lurus ke segala arah dengan kecepatan yang sangat besar. Kemudian yang keenam yaitu Christian Huygens, cahaya yang pada dasarnya sama dengan bunyi, yaitu berupa gelombang. Yang ketujuh yaitu James Clerk Maxwell, itu cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan 3 × 10⁸ meter per detik. Kemudian yang kedelapan itu Max Carl Ernst Ludwig Planck, nama panjangnya dari Planck, itu mengenai energi cahaya terkumpul dalam paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton. Kemudian yang berikut itu Albert Einstein, itu dia menjelaskan tentang efek fotolistrik, di mana elektron pada suatu logam yang disinari cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Dan yang terakhir adalah Louis de Broglie, itu tentang gelombang materi. Jadi cahaya dia katakan itu memiliki sifat partikel, maka partikel juga memiliki sifat gelombang. Oke, kalau anak-anak lihat ini mengenai api, itu mengapa tangan kita terasa panas? Itu karena lilin yang menghasilkan panas atau kehangatan dari perpindahan kalor tanpa medium yakni radiasi ke tangan. Nah, radiasi benda hitam itu
bisa kita katakan bahwa benda yang menyerap semua radiasi yang ke arahnya. Jadi ini bisa kita lihat itu partikel cahaya yang masuk ke dalam benda kotak ini. Dia akan berusaha untuk keluar ke tempat mulanya. Jadi benda itu pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Gustav Robert Kirchhoff tahun 1862. Oke, akibat yang dialami oleh radiasi benda hitam itu, Stephen Boltzmann mengatakan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan semua frekuensi oleh benda hitam panas sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlak. Kemudian hukum pergeseran Wien itu mengenai panjang gelombang intensitas maksimum benda yang suhunya lebih pendek dari panjang gelombang intensitas benda dengan suhu rendah. Kita bisa lihat yang terakhir itu tentang teori radiasi Planck, yaitu energi radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diserap oleh bahan berupa paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton. Oke, kita masuk ke rumus Stephen Boltzmann. Jadi Stephen Boltzmann itu menyatakan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan semua frekuensi oleh benda hitam panas sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlak. Persamaannya seperti ini dari bahasa tadi, atau bisa diuraikan seperti ini. Jadi kita mengubah persamaan P per A menjadi P sama dengan E kali konstanta Stephen Boltzmann kali luas penampang kali temperatur. Oke, contoh soal. Sebuah benda memiliki temperatur 127 derajat Celcius. Jika emisivitas benda tersebut 0,75, maka tentukan intensitas radiasi yang dipancarkan. Jadi kita ubah dulu temperaturnya menjadi Kelvin ditambah 273, hasilnya 400. E itu 0,75 atau emisivitas bisa kita ubah menjadi bilangan pecahan 3/4. Konstanta Stephen Boltzmann itu 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Terus ditanyakan I. Sesuai dengan persamaannya tadi, maka penyelesaiannya akan seperti ini. Jadi 3/4 itu dari nilai E. 5,67 itu di nilai konstanta Stephen Boltzmann. 400 itu dari temperaturnya. Maka akan dihasilkan seperti ini. 1088,64 watt per meter kuadrat. Jadi 10 pangkat 2-nya itu dia di maju komanya. Oke, soal berikut itu sebuah kawat lampu yang emisivitas 0,4 memiliki luas permukaan 50 mm persegi dan bersuhu 900 Kelvin. Jika 60% dari daya yang diradiasikan di sini diubah menjadi energi listrik, tentukan daya yang diradiasikan, daya listrik yang dihasilkan kawat lampu. Oke, kita tulis dulu diketahuinya seperti ini. Kemudian penyelesaian. Kita menggunakan persamaan yang sebelumnya tadi. Jadi tinggal kita substitusi masuk. Emisivitasnya itu 0,6 kali konstanta Stephen Boltzmann, kemudian dikali dengan luas penampang dan dikali temperatur. Ini cuma urutan matematikanya. Dia akan dapat 1,12 watt. Oke, P listrik itu 0,6 atau 60% dari daya yang diradiasikan. Sehingga kita peroleh 0,6 kali 1,12 itu diperoleh 0,672 watt. Oke, soal berikut tentang Stephen Boltzmann. Tentukan radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda yang memiliki luas 400 cm2 yang suhunya 127 derajat Celcius. Jika diketahui emisivitas benda 0,5. Oke, sama kayak tadi, ditulis dulu diketahuinya. Cm2 itu pasangannya dengan Kelvin itu maka dirubah ke satuan meter kuadrat. Jadi cm2 itu pasangannya itu harus dirubah ke meter kuadrat sehingga sama dengan persamaan Stephen Boltzmann. Rumus konstantanya. Kemudian kita tulis penyelesaiannya, maka akan diperoleh sekian 0,5 kali 5,67 kali 10 pangkat minus 8 kali 4 kali 10 pangkat minus 2 kali 400 pangkat 4. Diperoleh 29,0304 watt per meter kuadrat.
Oke, kita bahas tentang hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien ini adalah sebuah spektrum yang dibahasakan, sehingga dia mengatakan bahwa spektrum itu adalah rentetan warna-warna yang saling berdekatan satu sama lain, atau diistilahkan dengan kontinu. Oke, gambar spektrum warnanya kayak seperti ini. Jadi adik-adik itu kalau pernah lihat pelangi, itu adalah sebuah spektrum berwarna-warni yang biasa kita kenal Mejiku Hibiniu, merah, kuning, hijau, nila, biru, ungu. Oke, spektrum radiasi benda hitam adalah pancaran gelombang elektromagnetik, di mana dalam gelombang tersebut membentuk spektrum warna yang kontinu. Jadi adik-adik kalau pernah lihat pelangi, itu akan terjadi seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi tetesan air hujan itu merupakan bentuk limas yang bentuknya halus. Jadi adik-adik bisa bayangkan kalau bentuk airnya itu berbentuk limas yang padat. Dia akan tampilkan seperti benda-benda keras yang akan mengenai tubuh kita. Oke, contoh lain itu besi yang dipanaskan. Jadi itu besi yang dipanaskan kalau adik-adik pernah lihat di YouTube atau di media sosial lain, apakah di internet, itu besi itu ketika dia dipanaskan itu akan terurai warnanya seperti ini. Jadi mulai dari hitam, merah, kemudian sampai ke warna kuning. Jadi mulai dari yang paling panas yang ini ya. Yang paling panas yang hitam. Nih. Oke, jadi ini spektrum warnanya. Spektrum ketika temperatur meningkat. Jadi hubungan antara temperatur dengan panjang gelombang itu kita bisa perhatikan bahwa besi yang dipanaskan, besar temperatur besi yang dipanaskan, maka perubahan warna bergeser ke semakin cerah. Ini menunjukkan adanya hubungan antara kenaikan temperatur besi dengan pergeseran warna. Jadi kalau kita kaitkan dengan persamaan matematiknya, itu akan diperoleh lambda maksimum dikali temperatur sama dengan konstanta 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Oke, contoh soal. Jadi sebuah benda hingga suhunya mencapai 4727 derajat Celcius, tentukan panjang gelombang maksimum yang dipancarkan oleh benda tersebut. Jadi temperaturnya itu kita rubah dulu ke dalam bentuk Kelvin. Ditambah 273 menghasilkan 5000 Kelvin. Kemudian untuk mencari lambda maksimum gunakan persamaan ini, ya. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, itu akan diperoleh 2,898 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 5000. Nah, kita urai jadi dapat 5,796 kali 10 minus 7 meter, itu kita ubah. Jadi adik-adik kalau sudah sampai di jawaban ini sudah benar. Tapi kalau mau diperpendek, ini harus dihubungkan dengan ini namanya Armstrong. Nah, jadi 1 Armstrong itu 10 pangkat minus 10 meter. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang lain tentang pergeseran Wien. Sebuah benda hitam memancarkan radiasi pada suhu 300 Kelvin. Tentukan panjang gelombang radiasinya pada saat intensitas maksimum. Oke, diperoleh temperatur sama dan diketahui tadi. Lambda maksimum. Langsung aja ke persamaannya. Langsung dibagi 3000 sama kayak tadi. Itu diperoleh 9,66 kali 10 pangkat minus 7 meter. Atau 9660 Armstrong. Oke, contoh soal yang lain. Jumlah minimum foton yang panjang gelombangnya itu 500 nanometer. Nm ya, jadi ini nanometer ya. Jadi Nm itu nanometer. Terus menimbulkan rangsangan visual pada mata normal adalah 200 foton per sekon. Jika kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik dan konstanta Planck itu 6,6
6 kali 10 pangkat minus 34 Joule Coulomb. Tentukan daya cahaya tersebut. Maka akan diperoleh, kita tulis dulu diketahuinya, terus ditanya dayanya. Ini persamaan awalnya. Ini kenapa dia F-nya berubah jadi gini? F kan satuannya hertz. Terus ini berarti sepersekon. Berarti kalau Bapak mau ambil diameter per sekon, meter per sekon, berarti ini kan sudah sama. Ada sekonnya. Ya. Berarti kalau untuk dia meter per sekon ini sama dengan sepersekon, berarti di sini harus ada pengalinya supaya meter ini itu tidak ada lagi di sini. Ini kan seper S. Nah, ini meter per sekon. Berarti di sini harus seper M. Supaya nanti kalau mati atau dicoret, ini bisa sama, ya. Sehingga dapat seper sekon. Berarti F itu sama dengan, ini kan adalah kecepatan. Seper M itu adalah panjang gelombang. Sehingga dia bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Oke, kita rubah ke dalam persamaan matematik. Jadi energi itu, jadi awalnya ini adalah energi itu daya dikali waktu. Ini daya. Kalau ini waktu. Kenapa dia dirubah ke sini? Karena energi kita sudah dapat. Berarti P sama dengan E per T. Oke, seperti itu. Oke, jadi kita tinggal substitusi masuk. N-nya 200. Ini N-nya 200. N per T. Nih. Kenapa dia dirubah E per T? Karena kita mau ubah bentuk, ada N per T-nya. Sehingga dia modelnya seperti ini. Kemudian kita kali dengan konstanta Planck. Nih, 6,626 kali 10 pangkat minus 34 kali kecepatan cahaya. Kali dibagi 500. Lalu dikali 200. Oke, seperti itu. Sehingga akan diperoleh nilai seperti ini. 7,95 kali 10 pangkat min 17 watt. Oke, contoh soal lain tentang pergeseran Wien. Jadi ini foto dari Wien. Sebuah benda memiliki suhu sebesar 127 derajat Celcius, memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, hitunglah berapa panjang gelombang maksimum radiasi tersebut. Diketahui 127 derajat Celcius, seperti biasa dirubah lagi ke Kelvin. Maaf, di sini ada tanda. Sini ada tanda derajat ya. Kalau ingat ya adik-adik, kalau Kelvin itu tidak ada tanda seperti ini. Nah, ini salah. Yang benar itu simbolnya gini aja. Ya, seperti itu. Oke, B-nya itu 2,898. B itu konstanta ya. Bisa B, bisa C, bisa huruf yang lain. Asal adik-adik tahu itu simbol tersebut itu adalah nilai sebuah konstanta. Kemudian disubstitusi masuk akan diperoleh 2,898 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 400 diperoleh 0,725 kali 10 pangkat minus 5 atau 7,25 kali 10 pangkat minus 6. Jadi panjang gelombang maksimum radiasi benda hitam adalah 7,25 kali 10 pangkat minus 6 meter. Oke, sekarang kita bahas tentang Planck. Yang dia katakan bahwa satu, radiasi termal yang dipancarkan oleh getaran-getaran molekul osilator merupakan paket band energi yang
Dirumuskan seperti ini. Jadi adik-adik kalau kalian punya alat atau mungkin mau meneliti, itu lampu ketika dimenyalakan itu sebenarnya lampu tersebut itu seperti air. Jadi ketika keran air dibuka pelan-pelan, itu tetesan-tetesan air itu pada awalnya dia tetesan-tetesan. Jadi kalau dia dibuka kencang atau dibuka full, tetesan-tetesan air tersebut itu dia akan jadi deras. Jadi kita tidak akan melihat itu tetesan-tetesan itu keluar sendiri-sendiri lagi. Jadi dia banyak yang turun. Sama juga seperti cahaya. Jadi cahaya itu kalau kita perkecilkan frekuensinya, cahaya itu akan setetes-setetes cahaya yang keluar atau seberkas-seberkas atau yang biasa kita katakan paket energi. Jadi lampu yang adik-adik biasa gunakan itu tetesan-tetesan cahaya kalau frekuensinya kecil. Kalau frekuensinya besar, makanya itu kenapa kalau kita menyalakan lampu itu langsung terang benderang. Beda kalau misalnya kita kurangi frekuensinya. Kalau kita kurangi frekuensinya, maka lampu itu lama-kelamaan dia akan setetes-setetes cahaya saja hingga menghasilkan kumpulan dari cahaya. Nah, kalau adik-adik pernah lihat lampu yang mau padam, dia tampilannya seperti itu. Jadi lambat laun itu cahayanya setetes-setetes sampai menghasilkan lampu tersebut itu mati total. Seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa Planck itu memperoleh rumus yang fundamental, dan rumus itu pada zaman mereka itu termasuk rumus yang spektakuler. Jadi energi itu sama dengan, jadi energi foton itu sama dengan bilangan bulat asli. Jadi bilangan bulat asli itu dia mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi tidak dimulai dari 0 ya. Kalau n sama dengan 0, ini bilangan bukan asli. Ya, karena dia bukan masuk bilangan asli. Bilangan asli itu start dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian tetapan Planck ini yang didapat 6,626 kali 10 pangkat minus 34. Jadi adik-adik bisa bayangkan 6,624 kali 10 pangkat minus 34 itu sangat kecil. Jadi kalau kita uraikan dalam matematik, 6,626 kali 10 pangkat minus 34 itu sama dengan 345. Jadi adik-adik bisa bayangkan begitu banyaknya deretan angka 0 sampai memperoleh 6626. Jadi artinya dengan konstanta Planck ini kita mengetahui bahwa ketika kita mendekatkan tangan kita ke api, itu radiasinya itu tidak sampai 1. Bayangkan kalau dia 1, adik-adik. Kalau dia 1 itu tangan kita langsung terbakar. Kalau radiasinya itu bukan 6,626 kali 10 pangkat minus 34, tapi 6,626 kali 10 pangkat 1 misalnya. Berarti 66,26 Joule-Scone. Itu akan berakibat parah pada tangan kita. Sehingga radiasinya itu menyebabkan tangan kita akan lumpuh akibat terbakar. Oke, kemudian dikali dengan frekuensi cahaya. Kemudian Planck juga mengatakan bahwa molekul-molekul menyerap energi dalam bentuk paket atau foton. Sehingga energi satu foton itu kalau kita substitusi ke matematika ini, E sama dengan N kali HF. Berarti kalau dikatakan sini kan molekul-molekul menyerap energi dalam bentuk paket. Sehingga satu foton. Berarti kalau dikali 1, itu didapat HF. Nah, itu sebabnya kita peroleh energi konstanta Planck dikali frekuensi. Seperti itu. Nah, jadi terobosan ini diperoleh
Maka kita bisa menyimpulkan bahwa radiasi gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya yang dipancarkan adalah foton yang membawa energi dalam satu paket. Oke, ini dari pembahasan Planck. Dari pembahasan Planck itu akan muncul percobaan-percobaan. Salah satu percobaannya itu adalah efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik itu ini adalah sinar katoda. Jadi ini adalah katoda. Jadi dia coba ditembakkan. Coba kita tembakkan. Nah, ketika dia tembakkan, maka akan keluar partikel elektron yang lepas dari lempengan tersebut. Maka berdasarkan percobaan ini, efek fotolistrik ini, Einstein membuat suatu spekulasi bahwa cahaya itu adalah sebuah gelombang. Jadi gelombang elektromagnetik yang dilepaskan seperti tadi, coba kita lihat ulang. Jadi ketika dia sinari, maka partikel-partikel yang ada di sini dia akan lepas. Seperti itu. Ya. Jadi partikel-partikel yang ada di lempengan tersebut dia akan lepas. Sehingga dikatakan bahwa dualisme partikel gelombang, yaitu cahaya itu bersifat partikel. Sehingga diperoleh persamaan matematiknya yang membuat Albert Einstein memperoleh hadiah Nobel, yaitu tentang efek fotolistrik. Jadi ini persamaan matematikanya, ini energi kinetik maksimum, ya. Ini energi kinetik maksimum, adik-adik pernah memperolehnya di pelajaran hukum kekalahan energi. Oke, contoh teori radiasi Planck. Jadi ini ilmuannya. Jadi ilmuwan itu rata-rata ketika dia terkenal baru pada posisi itu, maka di fotonya foto yang terkenal seperti itu. Jadi sebuah elektron itu suatu bahan baru terlepas bisa disinari oleh cahaya yang panjang gelombangnya 4.400 angstrom. Konstanta Planck-nya itu seperti biasa tadi 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, pertanyaannya berapa besar fungsi kerja bahan tersebut? Yang kemudian yang pertanyaan kedua itu, jika cahaya yang digunakan panjang gelombangnya 3.300 angstrom, berapakah energi kinetik maksimum elektron yang lepas? Oke, sama kayak tadi, kita tulis dulu diketahuinya. Jadi angstrom itu dirubah ke dalam meter ya, adik-adik. Nah, kita lihat fungsi kerja itu diperoleh 4,5 kali 10 pangkat 9. Nah, kalau panjang gelombangnya foton itu 3.300 kali 10 pangkat minus 10 atau 3,3 10 pangkat minus 7 meter. Sehingga diperoleh energi kinetiknya seperti ini, hasil perhitungannya diperoleh jawabannya 1,5 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Oke, sekarang berikut hubungan daya tiap satuan luas terhadap panjang gelombang yang dipancarkan oleh benda hitam. Bagaimanakah kondisi radiasi dari benda hitam tersebut? Jadi ini adalah grafik antara daya per luas. Jadi daya watt. Ini maksimum. Ini maksimum kedua, ini maksimum pertama. Jadi dia tambah lama temperaturnya tuh makin naik. Ya. Jadi kira-kira bagaimana cara menjawabnya ini? Bagaimana kondisi energi radiasi pada benda hitam tersebut? Yaitu panjang gelombang maksimum dipancarkan cenderung turun saat suhunya naik. Jadi kita bisa lihat panjang gelombang maksimum ketika dia turun, maka suhunya akan naik. Ya, nih. Kemudian dengan naiknya suhu, maka energi radiasi benda hitam akan tinggi. Sehingga ini dinamakan bencana ultraviolet.
Nah, akibat dari bencana ultraviolet ini banyak ilmuwan yang kebingungan. Sampai dicetuskanlah apa yang dijelaskan tentang teori Planck oleh ilmuwannya itu sendiri. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah lampu memancarkan cahaya 10 pangkat 16 kali dalam 2 detik pada daya 25 watt. Maka jumlah foton yang dihasilkan lampu per sekon adalah, ayo coba hubungkan dengan yang persamaan sebelumnya, atau ini kan 10 pangkat 16 kali dalam 2 detik. Berarti ini ada hubungannya dengan frekuensi atau periode. Jadi waktunya itu 2 detik, berarti 10 pangkat 16 kali. Berarti itu jumlah getarannya atau jumlah jumlah putaran kah, atau jumlah getaran, atau jumlah gelombang yang dibentuk itu. Nah, nanti dari situ kita hubungkan ke dayanya. Maka kita akan peroleh. Ini sudah ada contohnya tadi. Kalau adik-adik sempat menyimak tadi, itu pasti bisa menjawabnya nih. Oke, saya lanjut. Jadi kita lihat cara menjawabnya. Jadi ketahui 5 kali 10 pangkat 15 Hz. 5 pangkat 10 pangkat 15 Hz itu dari sini. Jadi F sama dengan N per T. Berarti 10 pangkat 16 dibagi dengan 2. Sehingga diperoleh 1/2 kali 10 pangkat 16 atau 0,5 kali 10 pangkat 16. Sehingga diperoleh, dirubah 0, itu menjadi 5 kali 10 pangkat 15. Oke, kemudian kita substitusi masuk ke persamaannya 25T. Jadi yang tadi energi sama dengan daya dikali waktu. Jadi 25 kali T, sehingga diperoleh persamaan. Jadi ini disubstitusi masuk juga ya. Jadi N-nya itu 33N. Kenapa kita tulis 33N? Karena kita mau cari berapa jumlah foton yang dihasilkan lampu per sekon. 33N kali 10 pangkat minus 19 Joule. Ini juga Joule. Kita eliminasi atau kita substitusi bisa juga. 35 per T. Di sini kita tidak bisa disubstitusi ya adik-adik. Kenapa tidak bisa disubstitusi? Karena bukan tidak bisa disubstitusi. Ini bisa disubstitusi karena ini nilai E-nya sama, yaitu energi. 25 kali T sama dengan 33N kali 10 pangkat minus 19. Jadi ini dirubah persamaan matematikanya sehingga didapat 25 bagi 33 kali 10 minus 19 diperoleh 7,8 kali 10 pangkat 18. Jadi jumlah foton yang dihasilkan per sekon 7,8 kali 10 pangkat 18. Oke, sekarang ke soal berikut. Nah, perhatikan grafik di bawah. 1 elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Maka frekuensi F-nya berapa? Jadi, yang ditanya itu yang ini. Yuk, ada yang mau jawab? Jadi, ada nilainya, energi kinetiknya ada 0,2, ada minus 3,5. Kemudian ada F0. Kemudian ada F, frekuensi F yang ditanyakan. Nah, dari grafik itu energi kinetik 0,2 maksimum. Jadi ini maksimumnya ya. Sini energi kinetik maksimum. Jadi ini sini EK-nya. Ini EK akhir, ini EK awal. Oke. Terus di sini EK awal itu ini energi bahannya. Jadi minus 3,8. Karena F-nya 0. Jadi gini. Energi kinetik sama dengan HF kurang W. Ya.
karena F-nya 0, berarti energi kinetik ya minus B. Nah, karena energi bahannya dede, jadi kita substitusi. Jadi pada saat frekuensinya 0 minus EK, berarti minus 3,8. Sehingga diperoleh 3,8 elektron volt. Jadi kalau kita substitusi dalam persamaan matematikanya tadi, jadi ini diubah lagi. Ya. Jadi energi kinetik dikembalikan lagi ke persamaannya. Kurang W berarti HF sama dengan energi kinetik ditambah W. Berarti F sama dengan energi kinetik tambah W per H. Ini sama ya? Sama. Mau frekuensinya sama dengan EK ditambah W per H atau W ditambah EK per H. Itu sama. Ya. Kemudian kita substitusi masuk, kita peroleh 3,8 tambah 0,2 kali 1,6 kali 10,19 dibagi dengan tetapan Planck-nya, kita akan peroleh 9,7 kali 10,14 Hz. Oke, sekian dari Bapak. Jadi itu tadi tentang bagaimana cahaya adalah bersifat partikel. Nanti di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai cahaya itu bersifat gelombang lagi. Jadi yang sekarang itu kita bahas dulu dualisme partikel dengan gelombang. Itu yang pertama kita bahas tentang cahaya sebagai partikel. Oke, contohnya tentang radiasi benda hitam. Bisa kita andaikan seperti ini. Kalau misalnya adik-adik masuk ke ruang guru, kemudian jadi adik-adik itu adalah seberkas cahaya. Mencari seorang guru, misalnya guru A, itu ketika masuk di ruang guru pasti kan bertanya ke guru pertama, guru berikutnya, hingga mendapatkan guru yang dimaksud. Tapi biasanya itu ketika kita masuk, guru yang kita cari itu tidak kita temukan di dalam ruang guru tersebut. Makanya ibaratnya kayak gitu radiasi benda hitam. Jadi ketika masuk dia terpantul-pantul. Disuruh tanya ke guru 1, ke guru 2, ke guru 3 dan seterusnya, akhirnya sampai ke guru yang dimaksud. Tapi kalau gurunya tidak ada yang dimaksud di dalam, itu biasanya adik-adik pasti keluar lagi ke tempat di mana adik-adik masuk. Seperti itu contoh sehari-harinya tentang radiasi benda hitam. Jadi radiasi benda hitam bukan cuman cahaya aja yang masuk ke dalam suatu ruangan, itu dia terpental-pental mencari tempat posisi keluarnya. Sama juga kayak kita. Kalau kita punya masalah, itu biasanya kalau kita masuk di suatu tempat, itu kita akan terpantul-pantul untuk mencari jawaban dari apa yang kita tanyakan. Biasanya seperti itu. Mau baik di sekolah, di kantor, ataupun di kegiatan apapun, biasanya seperti itu. Kalau kita masuk ke dalam suatu ruangan, itu ruangan pasti saling mengarahkan dari sisi satu ke sisi lain dan berikutnya. Sampai kita keluar kembali, apakah kita menghasilkan jawaban atau tidak memperoleh sama sekali jawaban. Oke, itu salah satu contohnya dari radiasi benda hitam. Oke, sebagai penutup, jadi jangan lupa untuk sering belajar, mengerjakan soal-soal yang ada di buku maupun yang ada dijelaskan sama Bapak Ibu guru kalian. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa, baik sebelum maupun selesai. Makasih anak-anak.